Sholat ya, kemarin sampai kita kepada sholat subuh. Sekarang kita lanjutkan sholat zuhur. Asani az-zuhur. Dan yang kedua sholat itu adalah sholat zuhur. Wahwa arba'u rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat fardhon. Ya, sholat fardunya 4 rakaat. Walahu sunnah muakkadah. Dan bagi sholat zuhur itu ada sholat sunnah yang muakkad. Itu sholat sunnah rawatib. Ada 2 ya, qobliyah 2, ba'diyah 2. Dan yang selain yang muakkadnya itu ada 2. Jadi jumlahnya berapa? 4. Jadi kalau kita mau kerjain semua 8. Qobliyah 4, ba'diyah 4. Habib Abdullah Al-Haddad, beliau qobliyah zuhur bacanya apa? Setiap rakaat surat Yasin 1 ain. Surat Yasin ini kan 4 ain. Jadi rakaat pertama ain pertama, rakaat kedua ain kedua, rakaat ketiga ain ketiga, rakaat keempat ain keempat. Jadi ketika sholat qobliyah zuhur itu bacanya surat Yasin setiap habis Fatihah. Ya. Dan banyak amal salaf sampai sekarang banyak yang masih mengamalkan itu. Terus ba'diyah. Ya, kalau ba'diyahnya bebas. Paling enggak orang baca setiap sholat qobliyah ataupun ba'diyah dia baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kalau nggak salah siapa orang yang baca qul ya ayyuhal kafirun di dalam qobliyah zuhur, Allah jaga muru'ah itu apa? Harga dirinya dijaga. Kalau kita baca kuliah sama kulhu pas qobliyah kayak gitu. Nah itu jangan ditinggalkan ya, qobliyah ba'diyah itu penting karena itu bisa menambal kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat fardu ya. Itu. Wa waqtuha min zawali syams. Dan kapan masuknya waktu zuhur? Yaitu dari tergelincirnya matahari. Pertama kan matahari di tengah-tengah nih. Makin siang. Nah, kita bisa tahu tuh matahari di tengah-tengah gimana kapan? Pas lagi bayangan nggak ada bayangan. Ya kan? Nah, pas mulai bayangan mulai keluar berarti itu matahari udah tergelincir. Ya. Berarti kemana? Ke timur ya, udah ke timur ya. Matahari terbit dari mana? Ke barat. Matahari terbit dari timur. Kalau barat kiamat. Ke arah barat. Terus ila ayyasiru dhillu syai' mithla ghairu dhilliz zawal. Sampai kapan habisnya sampai kapan masa waktu zuhur tersebut akan berlalu, yaitu sampai panjang bayangan aslinya sama seperti panjang bayangan benda sama seperti bendanya. Jadi kalau udah bayangannya sama ya, itu berarti udah selesai waktu zuhur. Setelah itu nanti masuk asar apabila mana panjang bayangan benda bertambah lebih panjang dari bayangannya lebih panjang daripada benda aslinya. Tapi kalau bayangan sama dengan benda aslinya berarti itu tanda berakhirnya waktu zuhur. Wayan qasim waktu ila sab'i maratib. Dan waktu zuhur tersebut terbagi kepada 7 tingkatan, 7 martabat. Waktu fadilah yang pertama waktu fadilah yaitu awal waktu. Ya, wa huwa awalul waqt bi miqdari ma yasau tahsil ma taqaddama dzikru fi waqtil fadilah lis subuh.
Ya, apa yang dimaksud dengan awal waktu? Yaitu awal waktu itu seukuran waktu yang kita bisa menghasilkan untuk melakukan wudu, istinja, wudu, terus qabliyah, baru melaksanakan soal pakai pakaian, baru melaksanakan sholat. Itu waktu fadilah. Terus yang kedua waktu ikhtiar. Wa yadkhulu bi awalil waqt ila yabqa minal waqti ma yasa'u shalah. Yang kedua waktu ikhtiar. Kapan waktu ikhtiar? Yaitu dimulai dari awal waktu sampai waktu yang cukup kita untuk melakukan sholat. Wa waktu jawaz bila karaha wa huwa musawin li waqtil ikhtiar. Terus yang ketiga ada waktu boleh, jawaz itu boleh artinya bila karaha tapi tidak disertai makruh. Jadi boleh di situ, tapi nggak makruh. Kapan itu? Yaitu sama seperti waktu ikhtiar. Walaisa lidzuhri waktu jawaz bi karaha, dan tidak ada di waktu zuhur waktu jawaz bi karaha. Jadi kalau waktu zuhur ini dia nggak punya waktu jawaz bi karaha. Waktu hurmah, dan yang ke berapa? Yang kelima ya, yang keempat waktu yang haram. Kapan waktu haram? Yaitu akhir waktu. Bi'atsu yabqa minhu ma la yas'a bi tamamiha. Seukuran yang waktu dimaksud dengan waktu hormat tersebut, kalau kita ngerjain sholat itu nggak bisa sempurna di dalam waktu. Misalkan baru 2 rakaat nanti bakal azan asar, nah itu berarti waktu yang haram. Disebutnya waktu hormat. Kalau kita menunda-nunda, tapi kalau misalkan disebabkan karena sesuatu yang dianggap uzur secara syariat, maka itu nggak apa-apa, uzur nanti. Waktu darurah, ada lagi namanya waktu darurat, wahwa akhirul waqt idza zalatil mawani'. Waktu darurat itu yaitu akhir waktu kalau misalkan pas di akhir waktu tersebut ternyata perkara yang mencegah dia boleh untuk melakukan sholat itu hilang. Kayak seperti orang sembuh dari gila. 1 menit sebelum berakhir waktu zuhur, tahu-tahu dia sadar dari gilanya. Nah ini namanya waktu darurat. Atau 1 menit sebelum berakhirnya waktu zuhur, seorang wanita bersih daripada haidnya, bersih daripada nifasnya, maka ini dinamakan waktu darurat. Nanti dia harus qadha. Jadi udah selesai dia mandi apa, atau misalnya kayak orang gila dia udah mandi, udah wudu, nanti pas dia sholat asar nih zuhur harus dibawa, itu zawalul mani ya. Terus ada lagi namanya waktu uzur. Kapan masuknya waktu uzur? Waktu uzur itu bahwa waktu asar liman yujma' dhuhur ma'aha jama' ta'khir fis safar. Waktu uzur itu adalah waktu sholat asar bagi orang yang melakukan jamak takhir. Ya, itu waktu uzur namanya. Jadi dia nggak dosa. Kan uzur lagi di perjalanan, atau kayak orang sakit, kayak orang lagi di dalam perjalanan, ya. Nah, itu boleh dia melakukan jamak. Wa waktu idrak wa huwal waqt alladhi tara'atil mani ba'dahu bi'atsu yakunu qad mudhi minal waqt ma yasau salawatu haralaha. Nah, ada yang terakhir, yang ketujuh adalah ada namanya waktu idrak. Kalau di kitab lain nggak ada. Di sini ada waktu idrak, tapi di syarah Safinah ada waktu idrak namanya. Kapan itu? Waktu idrak itu waktu yang dikategorikan turwul mani. Kalau tadi waktu darurah itu waktu zawalul mani. Kita udah bahas sebenarnya turwul mani, zawalul mani. Jadi ada permasalahan kalau misalkan seorang wanita nih sudah azan zuhur, ya, udah azan zuhur sekira-kira setelah azan zuhur seperempat jam, yang mana seperempat jam tersebut cukup dia untuk melakukan sholat, cukup dia untuk wudu, istinja, wudu, habis itu dia pakai pakaian sampai sholat, cukup. Tiba-tiba dia belum melaksanain, ya, belum melaksanakan sholat tersebut, tiba-tiba dia terkena haid atau terkena nifas. Nah ini namanya waktu idrak. Jadi dia sebenarnya harusnya dia udah ngerjain
sholat. Berhubung dia tidak langsung mengerjakan sholat, maka nanti ketika dia bersih daripada haid dan nifas tersebut, atau orang sembuh daripada gila, maka dia harus qadha gitu. Yang lainnya nggak wajib diqadha, di itu doang yang harus diqadha. Karena itu waktu udah bisa dikerjakan untuk sholat, tapi dia berhubung belum sholat, keburu haid, keburu nifas. Makanya itu tadi, perempuan dianjurkannya pas masuk azan langsung sholat, supaya nggak terjadi ini ya. Dan nanti dia bukan harus sholat zuhurnya aja, tapi zuhur sama, karena zuhur sama asar itu bisa dijama, itu namanya waktu idrok. Nah itu ya, jadi zuhur itu dapat 7 waktu, tingkatan waktu zuhur. Atsalits al-asr. Yang ketiga adalah sholat asar 4 rakaat. Sholat asar itu ada 4 rakaat. Walau sunnah ghair muakkadah, dan di dalam sholat asar itu dia ada sholat sunnahnya juga qobliyah, tapi tidak muakkad, ghair muakkad qobliyahnya. Itu berapa rakaat? 4 rakaat ya. 4 rakaat qablahu waktu idza saradillu syai' mislahu ghairadil lil istiwa, ghairadil lizawal ya. Nah qobliyah zuhur, qobliyah asar itu 4 rakaat gitu. Nah itu ada yang kalau nggak salah kayak di dalam kitab Maragil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah disebutin bagaimana cara kita melakukan qobliyah. Ada yang mengatakan 2 rakaat ya. Jadi rakaat pertama kita baca Fatihah, habis itu baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus yang kedua baca Fatihah, baca wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Udah selesai salam. Habis itu kita baca assalamualaikum Bisalam kita assalamualaikum wa ala malaikatillahil muqarrabin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu baca itu. Jadi udah selesai assalamualaikum, baca assalamualaikum wa ala malaikatillahil muqarrabin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Habis itu kita sholat lagi 2 rakaat qabliyah asar ya. Baca yang pertama, yang ketiga nih, rakaat ketiga itu bacanya al-qari'ah. Habis Fatihah al-qari'ah mal-qari'ah. Terus yang keempat baca al-hakumut takatsur. Selesai salam kita baca doanya Nabi Ibrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'atirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li sampai akhir. Nah, Habib Abdullah Haddad biasanya baca istighfar 100 kali. Jadi sebelum asar, habis qobliyah itu baca istighfar 100 kali. Ya. Salat asar, kapan masuk waktu salat asar? Idza saradil syai' mitlah. Kalau misalkan bayangan sesuatu sama sepertinya selain daripada bayangan zawal. Hatta taghruba syams, sampai kapan berakhirnya waktu asar? Itu sampai terbenamnya seluruh matahari. Kalau udah matahari terbenam, tenggelam, maka habislah waktu asar. Ini sholat asar ini yang disebutkan sholat al-wusta. Apa ayatnya? Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah oleh kalian salat 5 waktu, terutama salat asar. Nah, itu ada yang dibilang yang man shalah, siapa orang yang meninggalkan salat asar sengaja-ngaja maka dia kufur. Jadi salat wusta itu adalah salat asar. Itu sholat yang harus diperhatikan, karena banyak juga orang meninggalkan asar. Kadang orang zuhur sholat, asarnya kagak ya, karena itu waktu antara
asar dengan itu banyak rentan lah, itu waktu rentan ya. Banyak orang yang alasan waduh nih macet di jalan ya kan, pulang kerja nggak sholat dulu dari kantornya, dari tempat kerjanya, akhirnya dia ketinggalan sholat asarnya. Padahal kalau dia sholat dulu udah tahu macet tetap maksain juga. Kayak gitu ya nggak? Makanya diwanti-wanti as-sholatul wusta. Yang sholat asar itu dinamakan sholatul wusta. Kita harus benar-benar menjaganya. Hafidhu, kata Allah. Hafidhu ala sholati ala sholawati wa sholatil wusta. Nah itu sholat yang harus benar-benar kita jaga. Waktu asar ini wayan kasimu waktu ila thamaniyata awqat. Oh, sholat asar malah waktunya itu terbagi kepada 8 waktu. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Kita lihat sini. Waktu salat asar itu terbagi 8 bagian. Yang pertama waktu fadilah, itu sama seperti yang pertama ya. Waktu fadilah awal waktu. Terus yang kedua waktu ikhtiar, sama juga masuk dari awal waktu sampai kapan? Sampai kepada bayangan perkara itu mislu zillil istiwa ya. Sampai sepertinya setelah zillil istiwa. Ya, bayangan suatu sama seperti benda aslinya setelah bayangan istiwa. Waktu jawaz bikaraha wa yadkhulu bi awalil waqt. Terus ada jawaz bikaraha bila karaha. Itu masuk daripada awal waktu sampai kapan? Sampai matahari mulai menguning. Yastamir ila asfirari syams. Ya, itu berlanjut sampai matahari menguning, mulai menguning tuh. Terus ada lagi waktu hurmah. Waktu hurmah kita udah jelas ya. Waktu terakhir nggak cukup kita sholat itu, kalau itu habis sholat kita langsung azan. Jadi maksudnya kita nggak bisa melakukan sholat tepat pada, nggak bisa melaksanakan sholat tersebut di dalam semua waktu itu. Terus waktu hurmah, waktu darurah, ada lagi waktu darurat. Waqad alima mimma taqaddama waktu uzur, sama. Waktu darurat seperti yang di atas, yaitu waktu ketika dia hilangnya mawani. Hilangnya mawani ini hilangnya pencegah yang menjadikan dia tidak boleh melakukan sholat. Kayak seperti seorang perempuan, dia bersih dari haidnya seukuran takbiratul ihram sebelum masuk waktu maghrib. Jadi 1 menit lah, 1 menit sebelum sholat maghrib atau sebelum berakhirnya waktu asar, maka dia bersih daripada haidnya. Itu. Terus waktu darurat, waktu uzur, yaitu waktu uzur bagi orang yang melakukan jamak takdim. Kalau asar ini boleh jamak takdim, jamak takhir nggak bisa. Kalau kita asar mau digabung ke maghrib nggak bisa. Asar boleh digabungnya ke zuhur, asar ke zuhur, zuhur ke asar boleh. Tapi kalau asar ke maghrib nggak bisa itu, karena beda waktu. Ya, waktu zuhur liman yujma'il asar ma jaman. Taqdim waktu idrak wa huwa kama taqaddam, dan yang terakhir waktu idrak, yaitu sama seperti yang tadi ya, yaitu waktu cukup untuk melaksanakan sholat
tapi dia belum sempat sholat, akhirnya keburu terkena mawane, kayak seperti tadi perempuan keburu haid atau keburu nifas, maka itu waktu dia harus qadha kayak gitu. Nah, itulah waktu asar. Ya. Arabi al-Maghrib wallahu a'lam. Bisa sampai sini ya.